Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak kelas 1 yang cantik dan ganteng-ganteng. Bagaimana kabarnya? Semoga di sore hari ini kalian diberikan kesehatan. Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kemudian keluarganya juga diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Diberikan rezeki yang banyak. Ya, gimana liburan yang panjang seperti ini semakin menambah semangat kalian untuk kembali ke pondok atau semakin malas kembali? Ayo, itu antara nafsu sama godaan. Hati-hati ya. Untuk kelas 1 yang gak kerasan-kerasan, itu kenapa kalian gak kerasan? Kalian harus kerasan di pondok. Kalian belum merasakan pahitnya di pondok. Baru kelas 1, baru setengah tahun di pondok, kok udah merasakan pahitnya. Itu belum pahit, Mbak. Ya, semua orang yang sukses itu pasti merasakan pahitnya dahulu. Begitu juga di pondok. Sampean bisa bertahan di pondok sampai kelas 3 SMK. Berarti sampean itu merupakan orang yang sukses. Karena apa? Karena kalian bisa melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kalian itu sangat tinggi. Kemudian dengan pengaruh-pengaruh setan, ya, semakin lama semakin sedikit orang yang mempunyai ilmu agama. Ya, Saman tahu sendiri, Saman di rumah mendapatkan kabar para ulama-ulama sudah diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau bukan kalian yang meneruskan, itu mau siapa yang meneruskan ke jenjang ulama? Ya, nanti Indonesia amburadul karena tidak ada kiai-kiai sepuh, ulama-ulama sepuh. Ya, tugas kalian itu kalian harus melanjutkan apa? Melanjutkan amanah dari beliau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kalau kalian kelas 7 mboten kerasa niku gara-gara apa? Mungkin karena gara-gara teman ya. Hati-hati, Mbak. Teman itu bisa mempengaruhi kalian untuk mencari ilmu. Ya, kadang-kadang itu setan itu masuk ke dalam tubuh teman kalian. Teman kalian itu dimasukin oleh setan. Kenapa? Biar sampean itu mboten kerasan ten pondok. Ya, orang yang kerasan di pondok, berarti dia itu ialah orang yang bisa memerangi hawa nafsu dan godaan setan. Pertama memang seperti itu. Dulu juga Bunanda alumni pondok banyak masalah pada waktu kelas 7. Itu belum seberapa, Mbak, masalahnya. Tapi kalian itu harus kuat, harus ikhlas menjalaninya. Karena apa? Karena sesuatu yang ikhlas itu terkadang itu harus membutuhkan paksaan dari dalam diri. Ya. Kemudian kalau kalian gak kerasan di pondok, apa kalian di rumah itu sudah bisa menjadi orang yang berahlu sunnah wal jamaah? Kalau kalian di pondok, kalian itu dipaksa untuk menjadi orang yang alim. Ya, contohnya ketika bangun tahajud, kalian dipaksa jam 3 kalian dibangunkan, dipaksa untuk sholat tahajud. Harus sholat tahajud. Kalau mboten sholat pasti ada hukumannya. Nah, itu terkadang itu perbuatan baik itu perlu dipaksa. Dengan kita memaksa diri kita untuk berbuat baik, lama-kelamaan kita akan menjadi istiqomah. Wis ora perkara hukuman. Oh iya rek, aku tak qiyamul lail. Aku pengen cerdas, pengen bahagia orang tuaku, pengen membanggakan orang tuaku. Aku ini loh dari kecil sampai besar, dibesarkan orang tua. Sampai saat ini aku belum bisa membalas
budi jasa orang tua. Lah, membalasnya itu dengan apa? Nggak usah dengan neko-neko, nggak usah dengan uang. Cukup sampean itu sholat dengan khusyuk, mendoakan orang tua ketika setelah sholat. Apalagi waktu qiyamul lail itu waktu yang paling mustajab. Kalian akan diberikan keringanan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kalian semakin semangat ya ke pondoknya. Pastinya ya. Jangan malas-malas. Kalau di rumah emang sampean bisa tahajud terus. Loh, bukannya bunandangannya ya. Tapi kalau di rumah itu kebanyakan kita itu termakan oleh hawa nafsu. Ape tahajud tangi loh. Masya Allah, ewohe. Beda meneh nenekone pondok wis ketoto. Saman tahajud jam segini, sholat duhur jam segini, jam segini, baca wirid, baca ini. Kalau di rumah, apakah kalian 100% melaksanakan yang ada di pondok? Kulo jamin boten. Nah, terus siapa besok yang akan melaksanakan generasi-generasi untuk membawa ajaran Nabi Muhammad? Siapa? Kasihan anak cucu kalian. Ya, sebaiknya yang boten kerasan dikerasan-kerasankan dulu, dicoba lagi, diperangi hawa nafsu kalian. Kasihan orang tua kalian. Pikirkan itu. Siapa yang mau mencarikan uang kalau kalian pindah dari sekolah? Udah di situ aja ya, Mbak. Dikerasankan dulu. Biar kalian bisa jadi orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Di pondok mana saja juga sama, Mbak. Pasti kendalanya seperti itu. Karena itu apa? Itu merupakan godaan setan. Di pondok-pondok yang terkenal pun seperti itu. Ya, keluh kesahnya seperti sampean yang enggak kerasan kayak gini, ya. Ya, sampun. Kembali lagi kita pada pelajaran akhlak. Sampai mana pelajaran akhlak? Akhlaknya sampai bahaya orang tekun yang beribadah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musonnifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadun kabirun alimum mutahatiku wa akbaru minhu jahilum mutanasiku. Gedene kerusakan wong alim dak nglakoni, luweh gede timbang iku wong bodoh nglakoni. Artinya apa? Artinya nadom tersebut ialah kerusakan yang besar jika orang alim berilmu melakukan kedurhakaan, tetapi lebih besar kerusakannya jika orang bodoh melakukan ketaatan ibadah. Kemudian lanjut dulu ya, nanti habis ini saya terangkan. Untuk pelajaran kali ini cuma 2 nadam saja. Kemudian nadam selanjutnya, huma fitnatun fil alamina adimatun lima bihi ma fi dinihi yatamasaku. Karone iku agung-agunge fitnah dunya tumrap wong kang tetanggen perkara agama. Apa artinya? Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat dan tidak layak dijadikan panutan. Keduanya maksudnya apa? Ya, satunya ialah orang alim yang melakukan kedurhakaan. Kemudian yang kedua ialah orang bodoh tapi melaksanakan ibadah. Nah, ini dua-duanya ini merupakan bahaya yang besar di dalam dunia. Dia akan menimbulkan fitnah-fitnah di dalam dunia, ya. Kemudian dari syair di atas, maka bisa diketahui bahwa orang yang berilmu namun tetap melakukan maksiat atau kedurhakaan, maka dosanya besar.
Kesalahan terbesarnya ialah ia sudah mengetahui ilmunya namun tetap melaksanakan kemaksiatan itu. Itu berarti ilmu yang ia dapatkan tidak memberi manfaat kepada dirinya. Sementara orang yang ahli ibadah namun tidak mengetahui ilmunya lebih besar dosanya karena ia tidak mencari tahu ilmunya. Sementara mencari ilmu itu wajib dan ia melakukan ibadah seolah-olah mempermainkan syariat yang sudah jelas. Paham napa dereng? Wah, ini kayaknya masih bingung. Penjelasan Bu Nanda ini apa toh? Ya. Ya, yang pertama kita aplikasikan ya. Kita aplikasikan ke dalam dunia nyata. Contoh. Ini dua perkara yang sangat berbahaya. Satu, orang yang alim tapi dia melakukan kesalahan besar. Apa sih orang yang alim tapi melakukan kesalahan besar? Contohnya, ada orang yang bernama Zaid. Ya, itu orang yang alim, tekun banget ibadahnya. Dia pinter mengetahui syarat, rukun wajibnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, semua dia tahu karena dia orang yang alim. Orang alim itu orang yang mengetahui, orang yang cerdas, orang yang pintar. Tapi dia mencuri. Loh, dia sudah alim tapi kok mencuri? Wah, ini merupakan apa? Dosa besar. Karena apa? Karena dia sudah mengetahui hukum mencuri itu apa? Orang alim loh mbak. Orang alim. Masa tahu ya? Masa nggak tahu hukumnya mencuri? Pasti tahu hukumnya mencuri itu apa? Dosa besar. Ya, kemudian yang kedua yaitu orang yang bodoh tapi dia itu sregep di masjid. Ya, sregep melaksanakan ibadah sholat. Dia setiap hari berangkat ke masjid, tapi dia di sana itu hanya ikut-ikutan. Dia nggak tahu syarat dan rukunnya sholat. Dia nggak tahu sholat itu harus wudhu dulu. Dia nggak tahu pakaian dan tempatnya harus suci. Dia tidak tahu. Dia hanya ikut jungkir. Dia nggak tahu bacaannya apa, itunya. Lah, ini juga termasuk bahaya. Dia sangat rajin ibadah sholat, ibadah yang lain-lain, tapi dia tidak mengetahui syarat dan rukunnya. Maka apa sholatnya diterima? Nggak tahu syarat dan rukunnya. Nggih. Padahal sholat yang diterima itu harus mengetahui syarat dan rukunnya. Maka dari itu tadi contoh yang terakhir yang Bu Nanda bilang dia sregep sholat tapi dia bodoh. Ya, itu bahaya. Itu sangat-sangat berbahaya. Seperti halnya tadi, orang yang alim tapi dia mencuri. Nah, itu juga termasuk bahaya. Itu pelajaran yang kita bahas hari ini ya. Maka si Zaid ini tadi sama si Umar bahaya dua-duanya. Yang satunya alim tapi mencuri, yang satunya bodoh tapi rajin sholat. Ini sama-sama berbahaya. Karena apa? Karena keduanya ini tidak wajib kita tiru. Kalau ada orang yang seperti itu, maka kita tidak bisa menjadikan dia layaknya panutan. Ya, kita tidak boleh menjadikan dia panutan. Orang yang alim tadi tapi mencuri itu tidak boleh dijadikan panutan. Meskipun dia alim, tapi dia alim mencuri. Nah, gak pantas mbak dadekno panutan ya. Kemudian yang kedua, orang yang rajin beribadah tapi dia bodoh, tidak mengetahui syarat dan rukunnya sholat. Nah, itu wis gak pantas dadi panutan. Sama nape manut piye wong sholate ae rong tentu keterima, apa meneh dhewek sing melu-melu kono. Nggih, sampun. Sudah begitu saja pelajaran hari ini.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ke hati kalian semua. Jangan lupa Ustazah Nanda titip salam kepada kedua orang tua kalian ya. Titip salam, jangan lupa, pokoknya titip salam gitu aja ya. Ya udah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila pelajaran kali ini sangatlah panjang, karena emang dunia itu sulit Mas, Mbak, daring. Apalagi pelajaran akhlak, kita harus menyampaikan kepada anak didik kita akhlak yang baik dan benar. Kalau tidak dicontohkan pada kehidupan sehari-hari, apa paham anak didik kita? Ya, ini semoga yang mendengarkan bisa bermanfaat ilmunya, dan semoga yang tidak mendengarkan sampai selesai juga bermanfaat ilmunya dan dibuka hatinya bisa mendengarkan ceramahnya Bu Nanda ini. Nggih pun. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.